Ya, silakan. Bismillah. Ya, stop dulu. Saya screenshot dulu judul dan nama yang Anda tampilkan. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu nama kamu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisnamurti bersama partner saya Raditya Akmal Farino. Pagi ini kami akan menjelaskan hasil apa hasil kerja kami tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di sini data yang kami ambil dari jurnal analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan gedung perkantoran dan perkuliahan tahap 3 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Nah, ini yang pertama itu pengertian dari SMKK. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Lalu ada kecelakaan konstruksi dengan sumber yang sama, yaitu suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap pekerjaan konstruksi karena tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan atau kerusakan lingkungan. Lalu ada keselamatan konstruksi, yaitu segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Lalu ada klasifikasi kecelakaan kerja menurut ILO 2004, ada menurut tipe kecelakaannya sendiri, ada orang jatuh, terpukul benda jatuh, tersentuh atau terpukul benda yang tidak bergerak, terjepit di antara dua benda, gerakan yang dipaksakan, terkena suhu ekstrim, tersengat arus listrik, juga terkena bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Lalu menurut benda, ada dari mesin, ada alat pengangkat dan sarana angkutan, ada dari perlengkapan lainnya, ada dari material bahan dan radiasi, lalu dari lingkungan kerja dan lain-lain seperti hewan. Lalu menurut jenis lukanya sendiri ada fraktur, dislokasi, terkilir, gegar otak, amputasi, luka-luka lain, luka-luka ringan, memar, sesak napas, akibat arus listrik, radiasi, keracunan, dan lain-lain. Lalu ini ada dampak kecelakaan kerjanya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kerugian bagi instansinya sendiri. Ada biaya pengangkutan korban ke rumah sakit, biaya pengobatan, lalu waktu kerja yang hilang, terus ada mencari pengganti yang baru, dan memperbaiki peralatan yang rusak. Lalu bagi korbannya sendiri itu cacat seumur hidup atau meninggal dunia, atau kehilangan mata pencaharian untuk keluarga di rumah. Lalu kerugian bagi masyarakat dan negara, beban biaya karena akibat kecelakaan dibebankan sebagai biaya produksi, sehingga harga produksi naik yang berpengaruh bagi harga di pasaran. Lalu ini ada penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor manajemennya, yaitu standar kerja yang kurang baik, standar perencanaan yang kurang tepat, standar perawatan yang kurang tepat, standar pembelian peralatan yang kurang tepat, kausan alat akibat terlalu sering dipakai, dan pemakaian yang abnormal. Lalu dari faktor pekerjanya itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan pekerja. Lalu kurangnya keterampilan pekerja, kurangnya motivasi, fisik yang kurang mendukung, terus masalah mental dan stres fisik, lalu ketidakseimbangan kemampuan psikologis. Ini ada dasar-dasar hukum SMKK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
Lalu yang terbaru itu Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini contoh kasus akan dijelaskan oleh Raditya. Untuk contoh kasusnya, proyeknya sendiri itu proyek pembangunan gedung perkantoran dan perkuliahan tahap 3 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kontraktornya ada PT Duta Graha Indah dengan luas bangunan 2.500 meter persegi. 20.500 meter persegi, mohon maaf. Pada proyek ini telah dilakukan evaluasi dan finishing. Kecelakaan yang terjadi pada proyek tersebut adalah yang pertama, orang jatuh, 2 terpukul benda jatuh, 3 tergores, dan yang keempat terpleset. Ini di samping ada tabel dari variabel kecelakaan kerja. Lanjut, Chris. Lalu ini ada mapping dari top eventnya. Bisa dilihat ada akibat yang terpukul dan tergores. Itu paling banyak faktornya dan paling banyak terjadi. Faktor-faktor kecelakaan kerja berdasarkan hasil analisa, faktor penyebab kecelakaan pada proyek tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Yang pertama, unsafe action itu ada ketidakwaspadaan dari pekerja, lalu tidak konsekuensi, dan kurang pelatihan. Untuk unsafe condition itu contohnya posisi alat yang membahayakan, dikejar produksi sehingga terburu-buru, lalu mengabaikan kebersihan, kurang penerangan, dan waktu yang terbatas. Lalu ada solusinya. Yang pertama, dari aspek manajemen, yaitu mengadakan jadwal safety talk dan safety meeting, mengadakan safety patrol dan safety morning, pemantauan lingkungan proyek dan pekerja, dan inspeksi kecelakaan dan simulasi keadaan darurat. Lalu ada dari aspek teknis. Yang pertama itu pemantauan efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan, dan mengadakan identifikasi inspeksi K3, termasuk pengawasan kedisiplinan pemakaian APD. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Pertama, data-data dan informasi tentang kecelakaan kerja harus lebih banyak lagi yang diperoleh agar dapat dilakukan berbagai tindakan preventif. Yang kedua, perlu pembahasan tentang perencanaan biaya kecelakaan kerja dan penanganan serta pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, pembahasan secara detail dan rinci tentang penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi. Ini ada referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Baik, kita coba lihat di awal lagi, di depan. Ini sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya, di depannya sudah oke. Lanjut. Ini juga Anda sudah ini kan dasar hukumnya. Lanjut. Nah, oke, lanjut. Nah, ini jangan ke sini dulu. Ini kan sudah klasifikasi kecelakaan. Anda harus gini. Di dalam dokumen SMKK itu terdiri dari dokumen apa aja gitu. Ini Anda harus uraikan kepada seluruh grup. Perbaikannya gini, SMKK itu nanti kamu rincikan. SMKK itu terdiri dari dokumen apa aja.
kamu rincikan, karena minggu depan itu yang akan kita pelajari. Ingat ya, kepada seluruh grup perbaikannya, kamu SMKK, boleh definisi dan lain-lainnya, peraturan dasar hukum yang menyangkut tentang SMKK. Kemudian kamu tulis lingkup atau dokumen apa aja yang tercantum di dalam dokumen SMKK. Itu kamu jelaskan. Ya, Raditya dan Muhammad Krisna. Iya, Pak. Kamu Pak. perbaiki di situ ya, karena ini Baik, Pak. kurangnya di situ. Untuk semua juga, untuk semua perbaikan tambahan itu. Kamu buka, kalau nggak ada di Google ada itu. Kamu cari, download SMKK itu terdiri dari apa aja dokumennya. Karena minggu depan dan sampai akhir ujian akhir semester itu isinya itu nanti. Oke, lanjut. Nah ini kecelakaan. Ini kan menurut tipe. Tentunya penyebabnya kamu timbulkan nggak tadi di sini? Coba lihat. Lanjut. Ini kan dampak. Nah, ini penyebab. Nah, penyebabnya ini kecelakaan kerja. Masih di faktor manajemen dan faktor pekerja. Boleh kamu uraikan lebih lagi. Ini tapi masih terlalu minim kamu penyebabnya ya. Cuma hanya faktor-faktornya aja, faktor-faktor penyebab. Mungkin ada bisa ditambahkan lagi. Kemudian lanjut. Nah, ini dasar hukumnya. Kamu bisa lihat di sini. Di antara tahun 1970 sampai 2017 itu kan jaraknya jauh sekali nih. Ini harusnya ada yang mengisi aturan apa aja di antara itu. Dan dari 2017 ini juga sampai 2021 ada juga yang mengisi ini. Sehingga terakhirnya ditetapkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021. Jadi kamu isi juga di antara tahun-tahun ini, jangan cuma 3 ini ya. Khawatir kok orang loh kok dari tahun 70 dari sampai tahun 2017 tuh ngapain aja, masa nggak ada sama sekali. Oke, ini Oke, kamu Pak. perbaiki ini, tambahin. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini kamu tidak tampilkan nih penyebab-penyebab di sini nih. Cuma contohnya aja. Kenapa bisa ditampilkan? Kenapa harus kamu tampilkan? Supaya pada proyek-proyek yang akan datang, faktor penyebab itu bisa tidak muncul gitu. Oh, penyebabnya kemarin itu tidak adanya misal pagar pengaman. Nah, pada proyek berikutnya harus sempurna adanya pagar pengaman. Ini terpukul benda jatuh. Kok terpukul benda jatuh? Kalau terpukul benda jatuh pengertiannya apa? Kalau terpukul kayak sepertinya ada dua kata yang kurang pas ini. Masa kamu terpukul benda jatuh? Kalau terpukul kan kayaknya sengaja terpukul gitu. Tapi kalau benda jatuh kan nggak sengaja. Ini kurang pas nih bahasanya. Oke? Oke, Pak. Misalnya terpukul oleh preman di sekitar pasar mungkin terpukul. Tapi kalau terpukul benda jatuh kurang pas. Kemudian kok kecelakaannya dengan proyek konstruksi yang begini besar, ini tergores. Kalau tergores itu sepertinya kita ada di dapur gitu. Wah, tergores benda tajam di dapur misalnya. Tapi kalau di proyek konstruksi masa tergores sih? Kayaknya kurang, ya bukannya ini kecelakaannya kurang keren gitu loh, tergores. Maksud saya ini kurang kecelakaan yang kurang. Ini mah kecelakaan minor gitu. Tadi kalau misalnya kita membahas tentang cara memasak sayuran di dapur mungkin ada yang tergores. Tapi kalau konstruksi kayaknya kurang pas. Gitu. Ini tolong juga didikan. Nah yang lebih pas sebenarnya contoh kasusnya itu kegagalan konstruksi gitu. Kan gini, keselamatan konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi adanya kegagalan konstruksi
menyebabkan kecelakaan itu loh. Jadi jangan karena dia jatuh itu mah kecelakaan biasa. Jadi memang sih masuk juga, cuma kelihatannya ya kecelakaannya kurang keren. Artinya nyontohinnya kurang keren ada. Misalnya ada robohnya dinding, nah itu masih. Robohnya jembatan atau robohnya kolom, nah itu masih. Tapi kalau roboh kalau cuma seperti ini menurut saya kurang gitu. Jadi contohnya kalau bisa di yang keren-keren lah. Baik. Sehingga Contohnya ada kecelakaannya yang di ya tabel ini Pak, mohon maaf Pak. mana dia coba Di yang tabel mana? yang samping ini Pak. Cuma Oh, tulisannya kamu. kecil gitu Pak. Oh gitu. Tapi di sini orang contohnya kecelakaan yang terjadi terjatuh, terpukul, tergores, terpleset. Jadinya Iya, itu ambil dari samping sini Pak. oh gitu. Ini ditampilkan ini apa nih? Kurang besar sih, saya nggak kebaca. Iya, itu tuh datanya gitu pakai terpleset itu ada yang kena pertama cederanya pada tangan, terus ada tanggalnya gitu Pak. Ya maksud Tanggal saya berapa gitu. kecelakaannya terpleset, terjatuh, tergores Terus, itu minor gitu, kecelakaan minor gitu loh. Maksudnya ya Pak. kecelakaan yang mayor besar gitu ya, itu seperti apa gitu. Itu maksud saya ya. Oke, lanjut, coba lanjut. Ini apa nih, menjelaskan apa nih? Top event maksudnya apa ya? Saya nggak kebaca soalnya. Itu kecelakaan yang paling sering terjadi gitu Pak. Terus Oh gitu. ditelaah lagi itunya penyebabnya apa aja, faktor-faktornya gitu itu Tapi Pak. sayangnya kamu terlalu kecil, jadi sebenarnya ini bagus nih, cuman kamu terlalu kecil nggak bisa nih. Mungkin kalau ini kan tulang ikan lah ya, maksudnya kalau ini diuraikan satu, diperbesar, kamu akan lebih besar, bagus lagi nih bisa menjelaskan gitu. Oh ternyata ini penyebabnya yang sering kita lakukan sehingga menimbulkan bahaya. Sehingga bisa lebih terbaca. Saya yakin semua nggak bisa baca ini tulisan gini. Apalagi yang matanya sudah harus pakai kacamata baca ini. Saya kan sudah tua nih, jadi bacanya nggak bisa. Tolong ini diperbesar gitu ya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke lanjut, apa lagi? Nah ini nah ini kata analisa, karena analisa itu menyerapnya dari bahasa Belanda, analise. Padahal kita menyerapnya dari bahasa Inggris, analisis. Jadi itu Anda harus ubah analisis ya, analisa gitu ya. Berdasarkan hasil analisis, faktor penyebab terbagi dua. Unsafe action dengan unsafe condition. Nah, ini tidak waspada, itu berarti unsafe action, unsafe condition. Nah, boleh ini dibahas begini, bagus, boleh. Nah, yang sering paling banyak terjadi di proyek ini, dua-duanya atau hanya unsafe action. Kalau unsafe action berarti para pekerjanya yang perlu dikasih treatment kembali. Oke, lanjut. Ini apa lagi nih? Kalau misalkan penyebab di satu proyek unsafe action gitu, nah ini boleh. Ada solusi. Solusi seperti apa? Nah, ini kan unsafe management. Mengadakan jadwal safety talk dan safety meeting. Kalau safety talk dan safety meeting ini kan sudah terjadwal. Nah, yang dilakukan di proyek itu tiap hari diadakan safety talk atau safety meeting-nya setiap berapa lama. Kalau misalkan terlalu jarang, ya di kualitasnya maupun kuantitasnya ditambah sehingga mengurangi aspek kecelakaan manajemen. Mengadakan safety car patrol, safety morning. Nah ini apakah di sana tidak dilakukan? Kenapa harus dilakukan? Berarti kan bukannya aspek manajemen ini nggak dilakukan seperti ini lagi, kan sudah dilakukan. Kenapa bisa masih terjadi
kecelakaan. Berarti safety patrol dengan safety morning ini sudah ada, mungkin kualitasnya yang diperbaiki. Bukan mengadakan. Tanyanya kalau mengadakan berarti di proyek tersebut belum dilakukan safety patrol maupun safety morning. Kemudian yang ketiganya pemantauan lingkungan proyek dan pekerja. Nah, pemantauan dilakukan tidak. Kalau dilakukan maka intensitas pemantauan lingkungan diperbanyak. Kalau Anda ditulis di pemantauan lingkungan. Kemudian inspeksi kecelakaan dan simulasi. Nah, ini sudah dilakukan apa belum? Kalau belum maka perlu diadakan inspeksi. Tapi kalau sudah maka diperbanyak inspeksi kecelakaan dan simulasi. Nah, di sini ada aspek teknis, pemantauan efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan sehingga harus menjadi solusi. Pemantauan yang efektif harus diperbanyak intensitasnya. Gitu ya. Jadi jangan cuma ini, berarti kalau begini nih tidak dilakukan pemantauan efektivitas. Kalau Anda bilang solusinya dari aspek teknisnya pemantauan, intensitasnya yang perlu ditambah, bukan pemantauannya, karena pemantauan sudah dilakukan. Intensitasnya mungkin yang kurang. Kemudian mengadakan identifikasi infeksi termasuk pengawasan. Kan sudah diadakan di sana, identifikasi infeksi termasuk pengawasan kedisiplinan pemakaian APD sudah dilakukan. Kenapa jadikan solusi lagi? Mungkin lebih kepada pengetatan kontrol terhadap ini semua, penggunaan APD, kedisiplinan, dan lain-lain. Jadi ada kata yang kurang di dalam Anda menulis solusi ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini saran. Ini bahasa Indonesia memang banyak yang perlu diperbaiki. Anda tidak boleh menulis data-data. Data itu udah banyak. Jadi cukup data aja. Karena kalau datanya sedikit, itu namanya datum. Kalau data itu sudah banyak. Tidak boleh Anda menulis data-data. Itu yang salah. Dan informasi tentang kecelakaan kerja harus lebih banyak lagi diperoleh agar dapat dilakukan berbagai tindakan preventif sebelum dilaksanakannya proyek. Ya sebenarnya tidak harus menjadi saran kalau data dan informasi kecelakaan harus lebih banyak lagi diperoleh. Ya tidak, kalau saran itu sebenarnya bukan ini. Mungkin intensitas pengawasannya diperketat, gitu ya. Kemudian pengawasan terhadap APD yang sudah rusak itu segera diganti misalkan. Itu saran. Kalau data informasi lebih banyak diperoleh, ya kalau sering atau terlalu banyak informasi yang diperoleh juga tambah pusing ya. Sementara tindakannya kan tidak. Ya agar dapat dilakukan berbagai, sebenarnya hampir tidak ada hubungannya. Tapi safety morning misalnya, safety talk itu sering lebih diintensifkan, kemudian pelaksananya lebih diperketat boleh. Tapi kalau cuma data dan informasi, menurut saya sih kurang berhubungan gitu dengan kecelakaan ini. Kalau cuma data, mereka kan tidak perlu mendapatkan data, tapi kalau justru penjelasan atau meeting terhadap informasi yang harus dilakukan atau yang diingatkan itu mungkin boleh, tapi kalau cuma data-data dan informasi jangan. Perlu pembahasan tentang perencanaan biaya kecelakaan dan penanganan serta sebelum ujian. Sebenarnya bukannya perlu pembahasan tentang perencanaan biaya. Biaya itu memang sudah dianggarkan terhadap SMKK ini. Jadi jangan disebutkan ini perlu pembahasan tentang perencanaan biaya kecelakaan. Di awal sudah ada alokasi dana untuk kegiatan ini. Jadi kalau menurut saya
ini lebih kepada apa ya, pengaturan terhadap alat-alat pelindung diri atau APD yang digunakan di lapangan harus dirawat dengan baik, ditempatkan pada tempat yang mudah didapat. Kemudian juga rambu-rambu K3-nya atau rambu-rambu bahaya yang perlu dipasang harus dijaga dengan baik. Jadinya kalau terjadi apa-apa kita sudah sudah siap untuk mengadakan tentang penanganan. Nah, ini boleh berapa bulan sekali bisa harus dilakukan pelatihan terhadap kegiatan. Boleh seperti ini. Oke. Halo. Halo Pak. Lanjut. Sudah Pak. Sudah habis ya, oke. Sudah habis. Nah, ini tolong Anda perbaiki, setelah perbaiki baru nanti dikirim ke saya ya, dan PPT jangan yang di PDF, PPT-nya aja langsung supaya nanti bisa diedit kalau misalkan ada kesalahan. Kalau PPT Anda kasih ke sayanya dalam bentuk PDF, saya repot ngeditnya. Kadang-kadang ada tulisan yang salah, jadi saya bisa edit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Anda harus perbaiki. Oke, kita applause untuk kelompok ini, Raditya dan Muhammad. Siapa tadi? Krisna Pak. Iya, Mas Krisna. Oke, saya rasa cukup. Kita kasih applause untuk Anda dan kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Ini kelompok terakhir nih, siapa nih? Muhammad Syahid sama Muhammad Ihsan, Pak. Oke, tunggu dulu, saya foto dulu judul dan Ini, Pak. nama Anda. Saya screenshot. Iya, bentar. Ya. Sistem Ya, manajemen. sebentar. Oke, iya, bisa lanjut. Ya, silakan lanjut. Sistem manajemen keselamatan konstruksi. Saya sebagai Muhammad Syahid dan rekan saya Muhammad Ihsan. Yang pertama, keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang selanjutnya disebut ketiga konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. 4. Unit keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dan dalam pekerjaan konstruksi. SMKK harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Harus memperhatikan keselamatan teknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
Rancangan dokumen yang berisi konsepsi SMKK yang dibuat pada tahapan pengkajian konstruksi, perencanaan konstruksi, dan perancangan konstruksi. Rancangan konseptual SMKK sebagaimana yang dimaksud pada huruf A memuat A. Lingkup tanggung jawab pengkajian. B. Informasi awal terhadap kelayakan paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosioekonomi, dan atau dampak lingkungan. Dan yang C, rekomendasi teknis yang disusun sesuai dengan format huruf D yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Rancangan konseptual SMKK yang dimaksud pada huruf B memuat A. Lingkup tanggung jawab perencanaan, yang B. Informasi awal terhadap kelayakan paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosioekonomi, dan atau dampak lingkungan, yang C. Rekomendasi teknis yang disusun. Rancangan konseptual SMKK yang dimaksud pada huruf C memuat lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa dalam hal terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain, dan dampaknya ada pada penyusun revisi. Yang B, metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang C, identifikasi biaya, mitigasi biaya, dan penetapan tingkat risiko. Yang D, daftar standar dan atau peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain. E, biaya penerapan SMKK, dan F, perancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Elemen SMKK meliputi kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, B. Perencanaan keselamatan konstruksi, C. Dukungan keselamatan konstruksi, D. Operasi keselamatan konstruksi, E. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. SMKK diterapkan pada tahapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan. Lalu ada unit keselamatan konstruksi. Dalam SMKK, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK. UKK bertanggung jawab kepada unit yang menangani keselamatan konstruksi di bawah pimpinan tertinggi penyedia jasa. UKK terdiri atas A, kepemimpinan, dan B, anggota. Anggota terdiri atas petugas tanggap darurat, petugas pemadam kebakaran, petugas pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, petugas pengatur lalu lintas, tenaga kesehatan, dan atau petugas pengelolaan lingkungan. Tingkat risiko keselamatan konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa. Risiko keselamatan konstruksi kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Bahaya bersifat rendah berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan huruf E sebagaimana yang tercantum dalam peraturan. PS sampai dengan 10 miliar. Yang C, memperkerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 orang dan atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana. Yang resiko keselamatan konstruksi sedang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri. Yang B, pekerjaan konstruksi harus konstruksi dengan nilai HPS di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar rupiah. Yang C, mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 orang sampai dengan 100 orang. D, pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi media. Keselamatan konstruksi berat sebagai pekerjaan HPS di atas 100 miliar, C, memperkerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 orang, D, menggunakan peralatan berupa pesawat angkat, yang E, menggunakan metode peledakan dan atau menyebabkan terjadinya peledakan,
Yang F, pekerjaan konstruksi menggunakan teknologi tinggi. Lalu ada contoh kasus, itu analisis penyebab kecelakaan kerja pembangunan proyek Taman Anggrek Residence. Abstraknya, sumber daya yang paling penting dalam proyek konstruksi adalah tenaga kerja. Hal tersebut memungkinkan dapat menimbulkan keselamatan dan kesehatan kerja, haruslah selalu dilindungi guna mencegah terjadinya kesalahan kerja. Untuk kerja pada proyek konstruksi. Dalam tugas ini, permasalahan yang diangkat adalah apa saja indikator dominan penyebab kecelakaan kerja dan bagaimana cara lakukan mitigasi ketika terhadap indikator dominan tersebut. Untuk mengetahui indikator dominan tersebut, maka dilakukan observasi dengan cara wawancara dengan personil yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Penilaian terhadap indikator dominan ini didapat dengan metode skala Likert dari hasil analisis data metode PT Palauitan di proyek adalah faktor dari manusia dan indikator A3 95,56%, yaitu tingkah laku dan kebiasaan yang ceroboh. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ketiga adalah sumber daya manusia, faktor alat, dan faktor kondisi kerja. Analisis dan pembahasannya, hasil penilaian kuesioner dari responden yang dibuatkan tabulasi data selanjutnya dihitung dengan sebagai berikut. Skor A dibagi nilai total dikali 100%, di mana total skor A, total skor 1 sampai 5, dan total B adalah nilai maksimum. Dalam penelitian ini, sistem skor yang digunakan adalah sebagai berikut. Skor 1, sangat tidak setuju. Sebagai penyebab utama indikator kecelakaan kerja di proyek Taman Anggrek Residence Jakarta Barat karena sebagai berikut. A, diterapkannya kebijakan ketiga dalam PP nomor 5 tahun 2012, dokumentasi sesuai dengan OHSAS 1801/2007. Implementasi ketiga sudah sepenuhnya dilaksanakan di lapangan, diterapkan 100%. Yang B, tidak setuju. Skor 2 itu tidak setuju dengan diterapkannya kebijakan ketiga dalam PP nomor 5 tahun 2012. Dokumentasi ada dan terorganisir dengan baik. Yang C, implementasi ketiga tidak dilakukan secara penuh, yaitu diterapkan hanya 75%. Yang skor ketiga itu RG, ragu-ragu. Itu kebijakan ketiga sesuai PP nomor 5 tahun 2012, dokumentasi ada tapi tidak terorganisir dengan baik. Implementasi ketiga tidak dilakukan secara penuh, di lapangan diterapkan hanya lebih dari 50%. Skor 4, 7. A, diterapkannya kebijakan ketiga dalam PP nomor 5 tahun 2012. Yang B, dokumentasi belum ada. Yang C, implementasi ketiga belum terlaksana di lapangan. Dan skor 5, sangat setuju. A, belum diterapkannya kebijakan ketiga dalam PP nomor 5 tahun 2012, dokumentasi belum ada. C, implementasi ketiga belum ada. Analisis dan pembahasan dari hasil nilai skor yang didapat, maka disimpulkan sebagai berikut. Sangat setuju diberi skor 5, persentasenya 81/100. Setuju diberi skor 4, 61/80. Ragu-ragu diberi skor 3, 41/60. Tidak setuju skor 2, presentasi 21/40. Sangat tidak setuju diberi skor 1, kurang dari 20. Analisis perhitungan kuesioner adalah sebagai berikut. Total skor responden 1 terhadap hasil interview 27 pertanyaan. Hasil skor responden 1 terhadap hasil interview 27 pertanyaan, skor maksimum adalah 135. Maka nilai skornya 88,89%. Ini
dari tim kontraktornya, hasil kuesioner dari tim kontraktor, rata-rata responden menjawab setuju sebanyak 72% dengan indikator dominan penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan proyek Taman Anggrek Residen Jakarta Barat adalah faktor manusia dengan indikator sebesar 95,56%, yaitu tingkah laku dan kebiasaan yang ceroboh. Sedangkan dari tim pengawas atau owner, hasil kuesionernya menjawab setuju sebanyak 63% dengan indikator dominan penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan proyek Taman Anggrek Residen Jakarta Barat adalah faktor manusia dengan indikator A3 sebesar 90%, faktor alat-alat kerja dengan indikator B7 sebesar 90%, yaitu pemeliharaan serta inspeksi hasil jawaban tim konsultan. Rata-rata responden menjawab setuju dengan 50% indikator dominan penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan proyek Taman Anggrek Residen Jakarta Barat adalah faktor manusia dengan indikator A3, yaitu sebesar 94,29%, yaitu tingkah laku dan kebiasaan yang ceroboh. Faktor alat-alat kerja dengan indikator B2, yaitu sebesar 94,29%, yaitu alat-alat yang sudah tidak baik lagi, dan faktor kondisi kerja dengan indikator C3 sebesar 94,29%, yaitu cara kerja yang kurang disiplin. Sedangkan dari tim direct kontraktor, hasil jawaban kuesioner dari direct kontraktor, rata-rata responden menjawab sangat setuju sebanyak 60% dengan indikator penyebab kecelakaan kerja adalah faktor manusia dengan indikator A7 sebesar 94%, yaitu kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3 yang antara lain pemakaian alat pelindung diri kecelakaan kerja. 18 orang menjawab ini dikarenakan sebagai berikut. Kebijakan ketiga dalam PP 6 implementasi ketiga belum terlaksana di lapangan. Dan didapat indikator dominan penyebab kecelakaan kerja yaitu 95,56%, yaitu tingkah laku dan kebiasaan yang ceroboh. Maka mitigasi risiko untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: memberikan teguran bagi yang melakukan kesalahan, memberikan sanksi bagi yang melakukan kesalahan, memberikan surat peringatan yang sudah melakukan kesalahan berkali-kali, memberhentikan kepada tenaga kerja yang sudah melakukan kesalahan yang sebelumnya sudah ada peringatan dan teguran. Tim pengawas atau owner. Didapatkan dua indikator dominan tersebut sehingga didapatkan mitigasi risiko untuk mengurangi kerja. A. Faktor manusia dengan indikator A3 90%, yaitu tingkah laku dan kebiasaan yang ceroboh, yaitu A. Memberikan teguran bagi yang melakukan kesalahan, B. Memberikan sanksi bagi yang melakukan kesalahan. Faktor alat-alat kerja dengan indikator B7 sebesar 90%, yaitu pemeliharaan serta inspeksi terhadap peralatan yang buruk, yaitu mitigasi risikonya, melakukan perawatan dan pengujian peralatan secara berkala, mengadakan supervisi peralatan. Tim konsultan, mitigasi risiko untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja, faktor manusia dengan indikator A3 sebesar 94,29%, yaitu memberikan teguran dan memberikan sanksi. Faktor alat kerja dengan indikator B2, yaitu alat yang sudah tidak layak lagi. A. Pemilihan sistem dan peralatan yang layak. B. Mengeluarkan peralatan yang sudah tidak layak lagi. Faktor kondisi kerja dengan indikator C3, yaitu cara kerja yang kurang disiplin.
melakukan rapat koordinasi secara rutin, membuat rencana safety patrol, dan menentukan prosedur kerja. Sedangkan dari tim Dire Control, yaitu mitigasi resiko yang dilakukan adalah memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, pembinaan motivasi agar tenaga kerja bersikap dan bertindak sesuai dengan keperluan perusahaan, pengarahan instruksi dan informasi yang lengkap dan jelas dikeluarkan dari lingkungan proyek. Kesimpulannya, berdasarkan hasil valid pakar didapatkan 27 indikator penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada pembangunan proyek konstruksi Taman Anggrek Residen Jakarta Barat. Berdasarkan analisis jawaban kuesioner per masing-masing tim dengan analisis keseluruhan tim, terdapat indikator dominan yang sama pada tim kontraktor, tim pengawas atau owner, dan tim konsultan, yaitu indikator A3. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator dominan penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan proyek Taman Anggrek Residen Jakarta Barat, yaitu faktor manusia dengan indikator A3, sebesar 95,56%, yaitu tingkah laku dan kebiasaan yang ceroboh dengan indikator dominan tersebut, sehingga ditetapkan beberapa hasil mitigasi risiko untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja pada pembangunan proyek Taman Anggrek Residen Jakarta Barat sebagai berikut. Memberikan teguran bagi yang melakukan kesalahan, memberikan sanksi, memberikan surat peringatan, dan memperhatikan tenaga kerja yang melakukan kesalahan yang sebelumnya sudah ada peringatan atau teguran. Sekian presentasi dari kelompok kita. Ya, kamu Said, kamu berdua apa sendiri? Kok yang ngomong sendiri? Ihsan tadi udah ngomong belum? Halo, Said. Ihsan lagi di Said. jalan, Pak. Ihsan lagi di jalan, Pak. Ya, Dia lagi kena tilang, Pak. ya. Tilang ada operasi itu ya. Mahal bayarnya. Oke. Dengar apa yang saya bicara? Dengar Said. Dengar, Pak. Oke. Maju ke depan dulu, jangan ke depan tadi depan. Ya, terus. Oke. Jadi ini udah bagus. Jadi SMKK yang kamu tampilkan sudah bagus. Nanti tinggal ditambahkan lagi. Lanjut. Nah, ini belum ada ini ya, apa? Dasar hukumnya kamu belum kasih ya? Iya, Pak. Dasar hukum. Mana dasar hukumnya nih? Kamu belum ada. Kalau ini kita referensinya cuma dari yang tahun 2019, Pak. Dasar hukum yang lain masih belum di... Kan yang terbaru 2021. Iya, Pak, masih belum direvisi. Nah, ini kamu harus perbaiki nih yang terbaru nih ya. Baik, Pak. Lanjut. Ini penjelasan dari yang tadi, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini cuman kok hubungannya dengan studi kasus kok kamu
Coba di studi kasusnya deh. Ini studi kasusnya menampilkan hasil kuesioner. Kan manajemen keselamatan konstruksi, artinya apa kegagalan konstruksi yang terjadi. Terus kalau kuesioner itu apa hubungannya dengan? Kalau ini, iya Pak. Kalau ini analisis penyebab kecelakaan kerjanya Pak. Dari data kuesionernya. Ya, tapi kan studi kasus hubungannya nih nanti dia kurang pas studi kasusnya. Ya, Said. Halo, kamu sendiri sini, yang Ihsan nggak ada, Iya, jadi Pak. gimana nih? Iya Pak, nanti. Jadi gini maksud direvisi, saya, Pak. hubungannya tolong diinikan lah, karena kurang pas nih kalau hasil kuesioner gitu loh. Ya Pak, nanti direvisi Pak, yang studi kasus kecelakaan kerja Oke. sama yang bersangkutan dengan SMKK. Baik, karena kamu cuma sendiri, ya karena kamu sendiri saya juga nggak bisa banyak tanya nih karena teman kamu tidak ada. Tolong nanti diperbaiki berdua deh. Coba tampilkan semua nih, masih ada yang belum tampil nih 2 orang. Oke, kita kasih applause untuk Anda. Terima kasih, Said. Terima kasih banyak Pak. Ya. Coba tampilkan semua. Ya, foto-foto bareng dulu, foto-foto Anda. Masih ada yang belum hadir nih. Ya, halo, tampil. Ada yang berdua ya? Halo. Ini Kak Fia dengan Stepi berdua. Iya, Pak. Berdua. Ya, sudah. Ya. Mestiana, Mana, Rifat, Anita. Tampil dulu, tampil. Mau dipoto? Halo, tidak tampil. Saya foto ya. 1, 2, 3. Bukti kehadiran. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita ketemu minggu depan. Kita ketemu minggu depan untuk materi yang baru untuk baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, boleh.